Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang koefisien binomial. Anggota kelompok 4 yaitu 1. Puji Wulandari, 2. Risalatul Muawana, 3. Imelda Dastania Pradani, 4. Rindi Nur Fauzia. Koefisien binomial sendiri merupakan bilangan-bilangan yang muncul dari hasil penjabaran penjumlahan dua peubah yang dipangkatkan. Misalnya, buka kurung A plus B tutup kurung pangkat N. Sepintas terlihat bahwa ekspresi buka kurung A plus B tutup kurung pangkat N tidak ada hubungannya dengan kombinasi. Sebelum membahas teorema ini, perhatikan ilustrasi berikut ini. Dalam aljabar kita tahu bahwa buka kurung A plus B tutup kurung pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 plus 3A pangkat 2B plus 3AB pangkat 2 plus B pangkat 3. Nah, penjabaran dari buka kurung A plus B tutup kurung pangkat 3 yang merupakan perkalian 3 faktor buka kurung A plus B tutup kurung, yaitu buka kurung A plus B tutup kurung 3 sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung dikali buka kurung A plus B tutup kurung dikali buka kurung A plus B tutup kurung. Nah, disitu adalah pemilihan baik A maupun B dari masing-masing ketiga faktor buka kurung A plus B tutup kurung tersebut. Selanjutnya hasil pemilihan tersebut dilakukan bersama-sama dan kemudian hasil kalinya dijumlahkan. Misalnya, jika kita memilih A dari setiap faktor dan mengalikannya, maka kita peroleh AAA. Jika kita memilih A dari faktor pertama, A dari faktor kedua, dan B dari faktor ketiga, kemudian mengalihkannya, maka kita peroleh AAB dan seterusnya. Pada teori koefisien binomial ini memiliki beberapa subbab, yaitu yang pertama, identitas-identitas dalam kombinasi permutasi, 2. Segitiga Pascal, 3. Teorema pada binomial dan multinomial. Yang pertama adalah identitas-identitas dalam kombinasi permutasi. Identitas-identitas dalam kombinasi dan permutasi. Nah, di dalam beberapa identitas yang berhubungan dengan kombinasi dan permutasi adalah yang pertama, sifat simetri. N dan R sama dengan N dan N min R. Maksud saja ke contoh, jika N dan R adalah bilangan-bilangan bulat positif dan R kurang dari sama dengan N, buktikan bahwa N dan R sama dengan N dan N min R. Penyelesaiannya yaitu N dan N min R sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial N min R faktorial sama dengan N faktorial N faktorial dibagi N min R faktorial R faktorial sama dengan N faktorial dibagi R faktorial N min R faktorial, dan hasilnya N min R. Sifat simetris tersebut sangat terlihat karena jika kita memilih R objek di antara N objek yang ada, maka akan tersisa N min R objek. Nah, kasus itu akan sama dengan kasus jika kita mengambil N min R objek. Selanjutnya yaitu identitas Newton. Identitas Newton tersebut menggunakan rumus atau biasa diketahui dengan N dan R dan K sama dengan N dan K, dan
n-k, dan r-k. Untuk bilangan bulat, n lebih dari sama dengan r, lebih dari sama dengan k, lebih dari sama dengan 0. Nah, di situ kalian lihat gambarnya, dan dalam identitas Newton, himpunan mula-mula atau sebut himpunan A. Sebut saja himpunan A, dan terdiri dari n objek, diambil r objek di antaranya. Beberapa kasus-kasus identitas Newton adalah sebagai berikut. Untuk K sama dengan 1, identitas Newton menjadi N dan R dikali R sama dengan N dikali N-1 dan K-1. Kasus yang kedua yaitu untuk R sama dengan R plus 1 dan K sama dengan 1, yang didapatkan N dan R plus 1 dikali R plus 1. Hasilnya yaitu N dan R dikali N min R. Untuk kasus ketiga yaitu P kali N, R sama dengan N kali P kali N min 1 dan R min 1. Subbab yang kedua adalah segitiga Pascal. Segitiga Pascal adalah aturan suatu geometri pada koefisien binomial dalam sebuah segitiga. Segitiga Pascal juga merupakan salah satu persamaan yang sangat penting dalam kombinatorika. Segitiga Pascal memberikan jalan untuk menghitung kombinasi suatu suku berdasarkan kombinasi suku-suku yang lebih rendah. Segitiga Pascal juga merupakan salah satunya dalam menyelesaikan soal perpangkatan dengan cepat, karena tidak perlu mengalihkan satu persatu, tetapi dari segitiga Pascal ini langsung mengetahui koefisien dari penyelesaian sebuah soal perpangkatan. Secara formal, identitas Pascal dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Salah satu penggunaan segitiga ini adalah menentukan koefisien dalam perpangkatan A ditambah B ataupun A dikurangi B agar lebih efisien. Konsep segitiga Pascal adalah tata perhitungan segitiga tanpa memperhatikan variabel A dan B. Artinya, cukup memperhatikan koefisien binomialnya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Di baris 0 hanya tulis angka 1. 2. Di setiap baris di bawahnya, setiap kiri dan kanan, tulis angka 1. 3. Hasil penjumlahan dua angka di atasnya, kemudian ditulis pada baris di bawahnya. 4. Angka 1 di kiri dan kanan, menurut 2 selalu mengapit hasil 3. 5. Perhitungan dapat diteruskan dengan pola yang sama. Berikut ini adalah gambar dari pola segitiga Pascal. Adapun contoh soal, yaitu tentukan suku ke n barisan bilangan 1, 3, 7, 13, 21, 31, dan seterusnya dengan menggunakan rumus UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Beberapa sifat penting yang ada di dalam segitiga Pascal, yaitu ada 1. Kondisi batas, 2. Kondisi sekunder, 3. Simetri, 4. Jumlah diagonal, 5. Penjumlahan baris, 6. Kuadrat penjumlahan baris, dan 7. Jumlah kolom. Yang pertama, kondisi batas. Nilai segitiga Pascal di bagian ujung kiri maupun ujung kanan selalu sama dengan 1. Hal ini disebabkan karena pada baris ke n, nilai di ujung kiri adalah n0 dan di ujung kanan adalah nn, yang keduanya berharga 1. Yang kedua, kondisi sekunder.
Nilai segitiga Pascal pada baris ke n di kolom kedua dan kolom kedua sebelum terakhir selalu sama dengan n. Hal ini disebabkan karena pada baris ke n, nilai kolom kedua adalah n1 dan nilai kolom kedua sebelum terakhir adalah n dikurangi 1, yang keduanya berharga sama dengan n. Yang ketiga, simetri. Nilai-nilai dalam segitiga Pascal pada setiap baris bersifat simetri. Pada baris ke n, nilai yang ada pada kolom ke k selalu sama dengan nilai yang ada pada kolom n dikurangi k. Hal ini terjadi karena n k sama dengan n dikurangi k. Kemudian yang keempat, jumlah diagonal. Pada persamaan tersebut dapat diturunkan dengan melakukan identitas Pascal pada n ditambah r ditambah 1 r secara berulang-ulang. Yang kelima, penjumlahan baris. Pada baris ke n, jumlah koefisien segitiga Pascal sama dengan 2 pangkat n. Yang keenam, kuadrat penjumlahan baris. Dan yang ketujuh adalah jumlah kolom untuk setiap bilangan bulat positif. N dan R dengan N lebih besar sama dengan R, berlakulah rumus seperti itu. Yang ketiga adalah teorema binomial. Teorema binomial. Teorema binomial adalah teorema yang menjelaskan tentang pengembangan eksponen dari penjumlahan antara variabel dua binomial berpangkat n. Misalkan x dan y adalah penambah dan n adalah bilangan bulat tak negatif, maka x plus y pangkat n sama dengan sigma n, k sama dengan 0, c kurung buka n k kurung tutup x pangkat n min k dan y. Yang keempat adalah teorema multinomial. Multinomial merupakan perluasan dari binomial. Multinomial adalah jumlah t buah suku berbeda, yaitu x1 plus x2 plus titik-titik plus xt. Binomial adalah kasus-kasus dari multinomial, yaitu untuk t sama dengan 2. Teorema multinomial adalah rumus penjabaran 1 plus x2 plus titik-titik plus xt pangkat n. Secara formal, teorema multinomial adalah sebagai berikut. Misalkan x1 plus x2 plus titik-titik plus xt adalah bilangan-bilangan real dan n adalah bilangan bulat positif. Dengan demikian, x1 plus x2 plus titik-titik plus xt pangkat n sama dengan sigma t n faktorial per q1 faktorial q2 faktorial sampai dengan xt faktorial kali x1 pangkat q1 x2 pangkat q2 sampai dengan xt pangkat kt. Penjumlahan dilakukan terhadap semua q1 plus q2 plus titik-titik plus kt sama dengan n. Banyaknya suku pada x1 plus x2 plus titik-titik plus xt pangkat n adalah n plus t min 1 n pangkat 6. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Dapat kita lihat sebagai berikut. Dan penyelesaiannya sebagai berikut. Di penyelesaian yang A, koefisien x1 pangkat 2, x3, x4 pangkat 3, x5 pangkat 4 adalah 10 faktorial per 2 faktorial kali 0 faktorial kali 1 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 12.600.
Banyak suku sama dengan 10 plus 5 min 1, 10 sama dengan 1001. Untuk penyelesaian B, di penyelesaian B, koefisiennya X1 pangkat 3, X2 pangkat 3, X3 pangkat 2 adalah 8 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 560. Sehingga koefisien X pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 2 adalah 2 pangkat 3 kali min 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 kali 560 sama dengan min 3.024.000. Banyak suku sama dengan 8 plus 3 min 1, 8 sama dengan 45.